Ditertawakan keluarga karena ingin buka pusat pasangan wanita. Suara tawa keras ayah dan kakak-kakaknya masih bergema di ruang makan mewah rumah keluarga Wijaya di kawasan Menteng, Jakarta, saat Aira berdiri tegak dengan proposal di tangan. Kamu gila, Aira. Pusat untuk pasangan wanita. Di Indonesia. Bisnis kita bakal hancur sebelum dimulai, bentak ayahnya, Pak Wijaya, pemilik jaringan properti terbesar di ibu kota. Aira menatap mereka satu persatu, dada sesak, tapi matanya tak goyah. Ia tahu ini bukan sekadar proyek sosial. Ini adalah cara ia membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar pewaris kekayaan. Malam itu, setelah keluarga pulang dengan ejekan yang tak kunjung reda, Aira mengemudi sendirian ke apartemen mewah di Sudirman. Di sana, Sinta sudah menunggu dengan secangkir kopi hitam dan senyum yang selalu berhasil melunakkan hatinya. 5 tahun mereka menjalin hubungan rahasia, sejak bertemu di acara konferensi bisnis ASEAN. Sinta Pramono, putri seorang anggota DRI yang berpengaruh, kini menjadi dosen senior di Universitas Indonesia sekaligus konsultan politik. Cinta mereka tumbuh di balik pintu tertutup, di hotel-hotel kecil di luar kota, dan pesan-pesan yang dihapus setiap malam. Kamu benar-benar mau lanjutkan, Ra? Tanya Sinta pelan. Tangannya memegang tangan Aira dengan lembut tapi penuh kekhawatiran. Keluargamu sudah menertawakanmu. Kalau berita ini bocor, karirku di dunia politik juga tamat. Kita berdua bisa kehilangan segalanya. Aira menarik napas dalam. Ia tahu Sinta benar. Di Indonesia yang masih konservatif ini, satu oto saja bisa menghancurkan kerajaan bisnis dan ambisi politik. Tapi Aira sudah lelah bersembunyi. Ini bukan hanya untuk kita, Sin. Ini untuk ratusan pasangan wanita lain yang menderita diam-diam. Kalau aku mundur sekarang, aku bukan lagi diriku. Sinta diam lama. Ia mencintai Aira, tapi ia juga mencintai masa depannya yang sedang menanjak. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur tanpa kata-kata manis, hanya pelukan yang terasa berat oleh bayangan masa depan. Keesokan paginya, Aira sudah berada di kantor pusat Wijaya Group. Ia memanggil tim pengembangan dan memerintahkan mereka menyiapkan dokumen pendirian di Pusat Harmoni Pasangan Wanita. Berita itu menyebar cepat di kalangan internal. Beberapa karyawan tersenyum sinis, yang lain berbisik-bisik. Rial bisnis terbesar Aira, Maju Makmur milik pengusaha muda bernama Rea Aditya, langsung mengirim pesan ancaman halus melalui orang dalam. Jangan bawa nama keluargamu ke jurang, Aira. Reputasi itu mahal. Aira tersenyum dingin. Ia tahu permainan baru saja dimulai. Sore harinya, ia bertemu Sinta di sebuah kai tersembunyi di Kemang. Aku sudah transfer dana awal, katanya tegas. Besok aku akan umumkan secara resmi. Sinta memegang tangan Aira di bawah meja, jarinya gemetar. Kamu sadar ini bisa memisahkan kita selamanya? Aira menatap mata kekasihnya lama. Aku sadar. Tapi kalau aku tidak melakukannya, aku akan membenci diriku sendiri seumur hidup. Saat itu, Aira belum tahu bahwa keputusan ini akan memaksa Sinta membuat pilihan yang lebih dingin dari yang pernah ia bayangkan. 3 bulan berlalu sejak pengumuman resmi. Pusat Harmoni masih dalam tahap renovasi gedung tua di kawasan Cikini yang Aira beli diam-diam. Setiap malam, Aira dan Sinta bertemu di sana, mengawasi pekerjaan dengan topeng wajah biasa agar tak dikenali. Cinta mereka semakin dalam tapi juga semakin rapuh.
Di ruang kerja sementara yang hanya diterangi lampu neon, Sinta pernah menangis pelan di pelukan Aira. "Aku takut, Ra." Ayahku mulai curiga. Dia bilang kalau nama Pramono tercoreng, karir politikku selesai. Aira mengusap rambut Sinta, tapi hatinya juga terbelah. Ambisinya untuk membuat pusat ini menjadi simbol perubahan sosial semakin besar, tapi setiap kali melihat Sinta menderita, ia merasa seperti pengkhianat. Sementara itu, Rea Aditya mulai bergerak. Ia menyewa detektif swasta untuk menggali masa lalu Aira. Suatu malam, Aira menerima amplop coklat tanpa nama di meja kerjanya, oto-oto lama dirinya dan Sinta di sebuah ila di puncak, tahun lalu. Pesan pendek menyertainya, "Hentikan proyek gila ini, atau seluruh Indonesia akan tahu rahasiamu." Aira meremas kertas itu hingga tangannya berdarah. Ia tak bilang apa-apa pada Sinta. Sebaliknya, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang dingin. Ia mengumumkan secara publik bahwa ia belum menikah dan fokus karir, sambil secara halus menjauhkan diri dari Sinta di depan publik. Sinta terluka. Di telepon malam itu, suaranya dingin. "Kamu mengorbankan aku demi citra, Ra." Aira menjawab dengan suara datar, "Ini demi kita berdua. Kalau aku jatuh, kamu ikut jatuh." Itu adalah keputusan pertama yang benar-benar menyakiti mereka berdua. Di tengah ketegangan itu, keluarga Aira semakin gencar menekan. Kakak perempuannya, Rina, datang ke kantor dan melempar majalah bisnis yang menulis ke wanita muda gila, buka pusat pasangan sesama jenis. "Kamu mau hancurkan nama Wijaya?" teriak Rina. Aira berdiri, suaranya tenang tapi mematikan. "Nama Wijaya akan lebih besar setelah ini. Kalian hanya takut kehilangan kontrol." Rina pergi dengan ancaman memutuskan hubungan bisnis keluarga. Malam itu, Aira sendirian di apartemen, menatap foto Sinta di ponsel. Ia menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tapi pagi harinya, ia bangun dengan tekad baru. Ia hubungi donor potensial dari kalangan elite yang juga menyembunyikan orientasi mereka. Satu persatu, mereka mulai mendukung diam-diam, dana mengalir masuk. Renovasi dipercepat. Sinta, di sisi lain, mulai bermain politik kotor demi melindungi nama mereka. Ia bertemu secara rahasia dengan Rea Aditya dan memberikan informasi kecil tentang proyek Aira agar Rea mengalihkan serangan ke arah lain. Hanya sementara, katanya pada dirinya sendiri. Tapi Aira mulai curiga ketika serangan media tiba-tiba berkurang tanpa alasan. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Di sebuah pertemuan rahasia di pusat yang hampir selesai, Sinta akhirnya mengaku. "Aku melindungimu dengan cara yang mungkin kamu benci." Aira menatapnya lama, lalu berkata dingin, "Kita sama-sama sudah kotor sekarang, Sin. Tidak ada jalan kembali." Malam itu mereka bertengkar hebat, tapi berakhir dengan pelukan putus asa. Cinta masih ada, tapi sudah bercampur dengan rasa sakit dan kecurigaan. 2 minggu sebelum hari pembukaan, pusat harmoni sudah hampir rampung. Gedung cantik dengan taman kecil dan ruang konseling pribadi siap menyambut klien pertama. Tapi ancaman semakin nyata. Rea Aditya mengirim surat terbuka ke media, "Proyek ini akan membawa pengaruh buruk bagi moral masyarakat Indonesia." Berita itu meledak. Keluarga Aira panik. Ayahnya menelepon tengah malam, "Hentikan sekarang atau aku cabut semua dukungan finansial." Aira menjawab singkat, "Sudah terlambat, Pak."
Ia tahu ini adalah titik tanpa kembali. Sinta, di kampusnya, mulai mendapat tekanan dari rektor. Beberapa mahasiswa konservasi mengadakan demo kecil menuntut pemecatan Sinta karena diduga dekat dengan proyek kontroversial. Sinta memanggil Aira ke sebuah hotel di luar kota. Di sana, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, mereka menghabiskan malam bersama dengan penuh keputusasaan dan cinta yang masih membara. Tapi paginya, Sinta berkata dingin, "Kalau nama Pramono tercoreng, aku harus memilih keluarga, Ra." "Ma." Aira tersenyum pahit. "Aku sudah tahu kamu akan bilang begitu." Itu adalah kata-kata paling menyakitkan yang pernah mereka ucapkan. Di belakang layar, Aira melakukan manuver cerdas. Ia menghubungi seorang jurnalis senior yang diam-diam mendukung gerakan hak asasi dan memberikan wawancara eksklusi yang menggambarkan pusat sebagai tempat dukungan psikologis untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga, tanpa menyebut pasangan wanita secara eksplisit. Berita itu menyebar luas dan mendapat simpati publik. Tekanan pada Sinta berkurang. Tapi Rea tak menyerah. Ia menyewa orang untuk merusak instalasi listrik di pusat malam sebelum soft opening. Aira yang kebetulan masih berada di gedung hampir terjebak api kecil. Sinta yang mendapat kabar langsung datang menjemput Aira dengan mobilnya sendiri, mengabaikan risiko paparai. Di dalam mobil, Sinta menangis. "Aku hampir kehilangan kamu." Aira memegang tangannya erat. "Kita masih punya satu sama lain. Untuk sekarang." Keluarga Aira mulai retak dari dalam. Kakak sulungnya, yang awalnya paling keras, diam-diam datang ke pusat dan melihat sendiri fasilitas konseling modern. Ia pulang tanpa kata, tapi Aira tahu benih keraguan sudah tertanam. Sementara itu, ayah Sinta memanggil putrinya pulang ke rumah dinas dan memperingatkan keras. "Jauhi Aira Wijaya. Atau aku pastikan kamu tak pernah duduk di kursi ber." Sinta pulang dengan hati hancur. Malam itu ia kirim pesan pada Aira, "Aku masih mencintaimu. Tapi aku juga takut." Aira membaca pesan itu berulang kali sebelum menghapusnya. Ia tahu permainan kekuasaan sudah memisahkan mereka lebih jauh dari sebelumnya. Hari pembukaan semakin dekat. Aira bekerja tanpa tidur, mengatur segalanya sendiri. Ia memutuskan untuk tidak mengundang keluarganya, tapi mengundang media besar dengan janji berita eksklusi. Sinta, di sisi lain, harus menghadiri acara politik ayahnya di Surabaya, sengaja dijadwalkan bertepatan dengan hari pembukaan agar ia tak bisa hadir. "Ini cara ayahku memisahkan kita," katanya pada Aira melalui telepon terakhir. Aira hanya menjawab, "Aku mengerti. Jaga dirimu." Malam sebelum pembukaan, Aira berdiri sendirian di ruang utama pusat yang sudah indah. Ia menyentuh dinding dengan tangan gemetar. Semua ini demi cinta mereka, tapi juga demi ambisinya sendiri. Tiba-tiba pintu terbuka. Sinta masuk dengan mata merah. "Aku bohong pada ayahku. Aku bilang aku sakit dan tak bisa ke Surabaya." Mereka berpelukan lama di tengah ruangan kosong. Itu adalah momen paling romantis dan paling menyedihkan sepanjang hubungan mereka. Keesokan paginya, saat matahari terbit, pintu pusat dibuka untuk pertama kali. Tamu pertama datang, seorang ibu muda yang membawa anak perempuannya yang mengalami diskriminasi karena orientasi. Lalu datang pasangan-pasangan lain yang selama ini bersembunyi. Aira berdiri di pintu menyambut mereka dengan senyum profesional,
tapi hatinya bergetar. Rea Aditya mencoba serangan terakhir dengan mengirim massa berpakaian adat yang mengklaim menjaga moral bangsa. Tapi Aira sudah siap. Ia menelepon kontak di kepolisian yang diam-diam mendukungnya. Massa dibubarkan tanpa kekerasan. Berita pun berbalik, Pusat Harmoni sukses hadapi demo, dukungan publik meningkat. Sinta menonton berita itu dari hotel di Jakarta, senyum bangga bercampur sedih. Ia tahu ia telah mengorbankan hubungan dengan ayahnya demi hari ini. Pukul 10 pagi, saat antrean semakin panjang, Aira melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Di ujung antrean, berdiri ayahnya, Pak Wijaya, bersama kakak-kakaknya. Mereka mengenakan pakaian biasa, wajah tegang. Aira mendekat, suaranya hampir tak keluar. "Pak." Ayahnya menunduk, suara parau. "Kami butuh kerja sama. Perusahaan properti kami sedang kesulitan dapat tender pemerintah karena isu moral. Kalau Pusat Harmoni bisa memberi rekomendasi, kami siap mendukungmu sepenuhnya." Aira terdiam. Ironi itu terlalu pahit. Keluarga yang menertawakannya kini antre memohon. Ia menatap mereka lama, lalu berkata dingin, "Masuklah. Kita bicara di dalam." Di ruang rapat, negosiasi berlangsung tegang. Aira meminta saham mayoritas di proyek properti baru keluarga sebagai syarat. Ayahnya setuju tanpa banyak kata. Sinta, yang akhirnya datang diam-diam lewat pintu belakang, menyaksikan semuanya dari balik kaca. Ia melihat Aira yang dulu lembut kini menjadi wanita yang dingin dan kuat. Saat keluarga Wijaya keluar dengan wajah pucat, Sinta mendekati Aira. "Kamu menang, Ra. Tapi apa yang tersisa dari kita?" Aira menatapnya dengan mata lelah. "Aku tak tahu lagi, Sin. Aku hanya tahu aku tak mau kalah." Malam harinya, di apartemen Aira, mereka duduk berhadapan. Sinta mengatakan yang sebenarnya, ia telah memberikan bukti kecil pada Rea untuk mengalihkan perhatian, tapi kemudian menyesal dan membantu Aira dari belakang. Aira memakan, tapi sesuatu di antara mereka sudah retak selamanya. Mereka berpelukan, tapi pelukan itu terasa seperti perpisahan yang tertunda. 6 bulan kemudian, Pusat Harmoni menjadi nama besar. Banyak pasangan wanita dari seluruh Indonesia datang mencari bantuan. Bisnis Aira berkembang pesat berkat kerja sama dengan keluarganya yang kini patuh. Tapi setiap malam, Aira masih merasakan kekosongan. Sinta kini resmi menjadi calon anggota BR, karirnya melesat. Mereka masih bertemu, tapi semakin jarang dan semakin hati-hati. Cinta masih ada, tapi sudah berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih tenang dan lebih menyakitkan. Pada suatu malam hujan di Jakarta, Aira berdiri di balkon apartemen barunya yang menghadap pusat. Ponselnya bergetar. Pesan dari Sinta, "Aku masih mencintaimu. Tapi aku tak bisa lagi mengorbankan segalanya." Aira membaca pesan itu, lalu menghapusnya. Ia tahu ini akhir dari babak mereka. Tapi pusat tetap berdiri, impiannya terwujud, meski dengan harga yang tak terbayangkan. Apakah benar ambisi selalu harus mengalahkan cinta, atau justru cinta yang seharusnya menjadi alasan utama untuk bertahan? Benarkah atau salah?